Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Nah, pinjol ini ya memang sangat-sangat menyengsarakan masyarakat. Ya, bahkan sampai yang tidak pakai pinjol pun itu kena imbasnya, kena traumanya guys ya. Coba Anda tanya ke orang yang tidak pakai pinjol, mau nggak pakai pinjol? Pasti nggak berani guys. Ya, tapi ya kan sampai sebegitu hebatnya trauma pinjol di Indonesia ini kok tidak ditutup-tutup gitu ya, harusnya kan ditutup gitu kan. Ini kan seperti aduh ya, aib ya, aibnya pemerintah Indonesia gitu kan mengadakan pinjol di Indonesia gitu, harusnya sudah ditutup ya kan, pinjol-pinjol apa pindar-pindar dan bahkan pinjol-pinjol ilegal itu ya. Nah, seperti yang kita tahu OJK juga kalau ada laporan dari nasabah itu terkesan tidak peduli gitu. Aduh, apa gitu kan ya. Kita lapor-lapor ke OJK itu nggak pernah ditanggapi guys. Ya kan, nggak pernah ditanggapi, hanya diterimanya saja, nanti diproses gitu kan. Masih ada pinjolnya ya, tidak diberi apa hukuman atau apa gitu kan ya, tidak ditutup gitu kan. Seperti itu ya. Jadi kita menganggap bahwa OJK ini wah nggak becus ya, udah mengizinin pinjol tapi pinjolnya bermasalah tidak ditindak gitu ya. Ada satu hal yang tidak disadari juga oleh para nasabah pinjol ini, yaitu perlakuan OJK terhadap perusahaan-perusahaan fintech atau perusahaan-perusahaan pinjol ya kan. Kalau perlakuan OJK ke nasabah yang acuh tak acuh, kita semua tahu itu. Percuma lapor OJK, percuma demo OJK, mau bikin apa namanya petisi-petisi ya kan, itu nggak mempan guys ya, karena seperti itu ya. Nah, tapi ada satu hal yang dilupakan ya, yaitu perlakuan OJK kepada perusahaan pinjol-pinjol ini. Perlakuannya seperti apa? Sama guys, acuh tak acuh juga. Jadi ya sangat hebat sekali yang namanya pemerintah kita ini, terutama OJK gitu ya. Kita tepuk tangan dulu ya. Jadi tidak peduli dengan nasabahnya, tidak peduli dengan rakyatnya, dan tidak peduli juga dengan pinjolnya guys. Ya, coba misalkan kalau ada yang bangkrut, pinjol yang bangkrut, misalkan seperti Dana Fix ya, kita tahu Dana Fix bangkrut, Investri ya bermasalah dan lain-lain. OJK-nya kemana gitu loh? Ya kan? Kan nggak ada OJK nanganin kasus-kasus Investri bermasalah. Oh iya, nanti kita menghimbau kepada masyarakat Indonesia harus lebih berhati-hati lagi. Udah, gitu aja. Ibaratnya seperti ini ya, kamu bangkrut ya udah bangkrut aja gitu loh. Ya kan, kamu nggak bisa bayar modal ke kita, ya sudah sana bangkrut ya. Jadi memang OJK atau pemerintah Indonesia ini ya memang tidak peduli guys dengan masyarakatnya dan perusahaan-perusahaan pinjolnya juga gitu. Jadi jangan pesimis, jangan juga seneng ya. Buat para DC-DC, weh seneng nih ya kan, OJK itu acuh tak acuh kepada nasabahnya gitu, kepada masyarakat Indonesia, karena kita teror gitu ya. Kita teror ya kan, kita maki-maki tapi OJK diam saja gitu ya. Jangan salah ya kan para DC-DC, kalau Anda menganggap seperti itu, jika perusahaan Anda bangkrut ya, OJK pun tidak peduli ya. Dan ya di sini saya sudah merangkum ya kan, merangkum jumlah pinjol pada tahun 2019 sampai tahun 2025 ini ya. Hasilnya apa? Hasilnya berkurang, tidak menambah. Oke. Dan saya juga di sini ingin membahas tentang akhirnya ya, kita ucapkan selamat dan kita wajib tepuk tangan ya, bahwa OJK ini ya telah menutup pinjol-pinjol ini, yang nantinya pinjol-pinjol ini akan segera musnah dari bumi Indonesia ini guys ya. Jadi buat para DC-DC jangan sok-sok ya, Anda wajib nonton video ini ya para DC-DC, biar Anda ini ya mempertimbangkan untuk mencari kerja di tempat lain ya, karena ini beneran loh ya, ini ada datanya, ini ada beritanya. OJK menutup pinjol-pinjol dan pinjol-pinjol ini akan segera bangkrut, musnah. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, di sini ada berita, atau saya googling dulu di sini ya, pinjol tahun 2019. Oke. Nah, di sini dari Universitas Indonesia, Melek Finansial judulnya ya, agar cermat hadapi godaan pinjol. Nah, pada tahun 2019, OJK mencatat terdapat 127 pinjol terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ya, jadi ada 127 pada tahun 2019. Sekarang ya, pinjol itu ada 96 guys. Ya, mari kita lihat.
Nih di sini ya. Dari Hukum Online 7 hari yang lalu. Daftar 96 pinjaman online berizin OJK per Juli 2025. Lalu daftar pinjol resmi OJK mana nih? Daftar lengkap 96 perusahaan pinjol gitu ya. Jadi 127 ya. 127 dikurangi 96 ya. Ada 31 pinjol yang bangkrut dan tidak dipedulikan oleh OJK. OJK-nya nggak peduli mau bangkrut mau ya mau Anda itu PHK gitu ya, itu yang lebih aduh ya, mau PHK karyawannya kayak mau hengkang kayak mau balik lagi ke Cina, mau balik lagi ke Singapura, silakan saja gitu. Hebat ya, hebat sekali ya pemerintah Indonesia ini. Makanya guys, karena OJK ini tidak peduli dengan pinjolnya, dengan nasabahnya, dengan masyarakatnya, jalan satu-satu yang terbaik adalah galbay. Ya, karena tidak ada yang peduli Anda mau ya jual harta Anda, mau jual motor Anda, mau gade BPKB, lalu Anda ketimbang-ketimpung. Gitu. Apa bahasanya ketimbang-ketimpung gitu ya? Pokoknya ruwet gitu ya. Itu nggak peduli OJK itu. Ya, bahkan Anda galbay, ya nggak peduli. Ya, Anda galbay dipinjol, ya kan totalnya 150 juta, nggak peduli guys OJK itu. Nah, ya kan? Apa itu? Ya, ini salah satu alasannya. Salah satu alasannya kenapa OJK tidak peduli ketika Anda gagal bayar di pinjol. Ya, satu alasannya. Karena gagal bayar itu lumrah. Guys, ya. Orang-orang seperti OJK ya yang udah hafal yang namanya leasing. Aduh, ya leasing bank, pinjam meminjam gitu ya. Itu guys, yang gagal bayar 5 miliar, 10 miliar itu banyak. Anda ya gagal bayar 20 juta ketar-ketir. Ya kan 5 juta ketar-ketir. Makanya kerasanya nih ya OJK itu tidak peduli dengan kita, tidak peduli dengan masyarakat yang galbay ya, karena level mereka beda guys dengan kita itu ya. Mereka menganggap galbay adalah hal biasa ya, tapi kalau kita ya kan yang diteror ini, yang dikirimi GoFood, kirimi ambulan, kirimi damkar ya, yang diteror sebar data dan lain-lain ya. Karena OJK itu melihat akhirnya guys. Akhirnya tuh apa sih akhirnya tuh? Ya akhirnya kan tidak dipenjara toh. Ya kan orang ini tidak dipenjara, orang ini tidak kena hukum pidana yang lain gitu kan. Yang akhirnya ya sudah saja ya. Galbay bahkan bisa auto lunas. Sudah saya tulis di ya SEOJK saya, kata OJK-nya nih begitu guys ya. Saya sudah tulis bahwa ada asuransi auto lunas di situ. Ya. Jadi kalau Anda mau galbay, galbay saja guys, gak ada yang peduli, beneran. Ya. Nah sekarang mari kita bahas rencana pemerintah kita yang sangat hebat ini dalam membumi hanguskan pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Ya guys ya, di sini saya akan menggunakan data terbaru. Jadi bukan ini ya apa namanya analisis saya, analisis Raja Galbay gitu kan, itu bisa salah kalau analisis. Tapi kalau pakai data, yaitu 90% akan tercipta, terlaksana gitu ya. Oke, nah jadi rencana OJK ini adalah di sini guys ya. Ini alasan OJK belum membuka moratorium fintech P2P. Oke, pada 7 Juni 2025 baru-baru saja ya, baru 2 bulan yang lalu gitu ya. Lalu OJK belum beri sinyal cabut moratorium izin fintech ya. Lalu satu persatu fintech lending rungkat kena seleksi. OJK hingga saat ini belum membuka keran perizinan untuk fintech lending baru. Nah, disitulah guys ya. Jadi satu persatu pinjol-pinjol ini pada rungkat ya, dan OJK tidak lagi membuka yang namanya izin untuk mendirikan fintech atau pinjol-pinjol pindar-pindar baru di Indonesia. Jadi ketika nanti banyak yang bangkrut, maka hilanglah pinjol-pinjol ini di muka bumi Indonesia ini. Kita tepuk tangan dulu. Ya. Yang artinya 96 pinjol ini guys ya, seperti mana nih, Danamas, Kredit Pintar, Maukes, Finmas ya, lalu apalagi pinjol-pinjol Anda itu, Rupiah Cepat, Julo, Indodana, Pinjamin gitu ya. Ini kalau mereka bangkrut gitu ya sudah guys, nanti hilang satu persatu. 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 ya kan. Kalau kita kompak ya, seluruh rakyat Indonesia ini kompak saat ini gagal bayar semua gitu ya, ya sudah guys
ya. OJK-nya tidak peduli mau pinjol ini bangkrut mau enggak gitu ya. Satu masalah terselesaikan kata pemerintah juga gitu ya. Makanya pemerintah sekarang atau OJK menutup perizinan pinjol baru, yang artinya tidak ada atau tidak akan ada pinjol-pinjol baru lagi. Ya, yang artinya apa lagi? Ya kita galbay gitu loh. Ya kan? Ini tinggal 96 lagi. Ya, dan sudah tidak ada ya tidak akan ada lagi pinjol baru, guys. Ya. Misalkan Kredivo bangkrut ya sudah. Ya, lalu misalkan aku laku bangkrut ya sudah gitu loh, tidak akan ada pinjol baru lagi. Jadi misi kita ini tinggal galbainya aja guys sebenarnya gitu. Kalau rencana pemerintah atau OJK, rencananya OJK ini itu menstop pinjol-pinjol baru datang atau buka usaha di Indonesia. Oke, Bapak Mahendra Siregar ya kan, yang terhormat ya, saya bukan membela Anda pemerintah ya kan ya, tapi saya ingin ya menumbuhkan semangat kepada masyarakat kita yang terjerat pinjol gitu ya. Saya ingin menumbuhkan semangat dan harapan bahwa di Indonesia ini masih ada harapan kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi ya, dengan ya kalau saya dipinjol ini ya, dengan satu langkah yang sangat baik, yaitu menutup ya hingga saat ini belum membuka keran perizinan untuk fintech lending baru ya, padahal sudah banyak fintech lending atau pinjol-pinjol yang bangkrut seperti Investri ya kan, Jembatan Emas, Dana Fix ya. Tadi datanya 31 pinjol bangkrut ya, dan belum dibuka lagi gitu ya. Dengan satu langkah seperti itu maka Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, jangan lupa juga Bapak Mahendra Siregar dan Bapak Presiden ya, nanti ketika pinjol-pinjol ini sudah habis semuanya karena digalbay ya, itu jangan lupa diautolunaskan Pak ya, diautolunaskan karena itu adalah tanggung jawab Bapak, tanggung jawab pemerintah yakni OJK ya, yang telah mengizinkan pinjol-pinjol ini ada di Indonesia, mengizinkan produk-produk pinjol yang bunganya wow, pay later yang bunganya wow ya, itu adalah tanggung jawab Bapak ya, walaupun masyarakat make gitu kan, tapi ya kenapa masyarakat bisa make? Karena ada izin dari OJK ya. Kita bisa lihat contohnya Bapak Prabowo yang menghapus seluruh pinjaman-pinjaman nasabah yang galbay di bank ya, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa semua hutang-hutang pinjol itu ya batal secara hukum ya, batal secara hukum dan tidak sah, sehingga auto lunas semua, sehingga pinjol-pinjol ini Indonesia ya bisa terbebas dari yang namanya hutang-hutang riba tersebut ya Pak ya. Nah, buat Anda sudah jelas belum kira-kira seperti ini? Jadi gini ya guys ya, OJK ini ya sudah menutup perizinan pinjol-pinjol baru ya, nggak ada lagi namanya pinjol-pinjol baru itu masuk ke Indonesia itu guys ya. Namun sedangkan satu persatu fintech lending itu rungkat ya, ada yang bosnya itu pergi ke luar negeri kabur ya guys ya, ada yang influencer cewek itu siapa itu yang diminta pertanggungjawaban itu ya, bukan minta pertanggungjawaban sih sebenarnya, diserang karena Investri atau apa itu ya, itu bangkrut ya kan. Dia bilang tahun 2019 atau 2020, ayo invest ke Investri, invest ke pinjol ini, invest ke fintech ini gitu, tapi ternyata bangkrut guys gitu ya. Nah itu guys ya, jadi sudah ditutup resmi ya hari ini ya, bahwa tidak ada lagi pinjol-pinjol baru. Oke, kita hanya menunggu pinjol-pinjol yang lainnya ini bangkrut guys ya. Jadi Anda masih ya takut galbay gitu ya, dari semua pembahasan kita dari awal sampai akhir ya, OJK aja nggak mau buka pinjol baru, nggak ada pinjol baru ya, Anda kenapa takut galbay gitu ya. Itulah guys ya, OJK ini pengen membumi hanguskan ya pinjol-pinjol ini. Oke, nah jadi buat Anda yang galbay-galbay di pinjol tetap semangat ya, jangan pernah menyerah. Oke, memang hanya waktu yang bisa membantu kita ya kan, hanya waktu yang bisa menolong Indonesia ini gitu ya. Kita hanya bisa bersabar menunggu dan tidak melayani DC-DC tersebut. Stay galbay gitu. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.